Hai, apa kabar semuanya? Oke, aku hari ini mau menceritakan beberapa hal drama yang terjadi ketika kita pindah ke BTN gitu. Hmm, jadi begini, terlepas dari apa ya, betapa bahagianya kita tentunya bisa pindah ke rumah kita sendiri, tapi tentu ada hal-hal yang kayak mental kita belum siap untuk mengalami itu, atau mungkin sebelumnya yang kita pikir kita udah prepare banget, oh ternyata yang terjadi nggak persis sama seperti itu. Apa aja contohnya? Oke, ntar aku bahas satu-satu. Yang pertama, jadi begini, biasanya itu saya nggak tahu di tempat lain, tapi dalam kasus kami, ketika kami beli rumah, situasinya itu rumahnya doang. Jadi bagian depan itu belum ada, jadi kita sendiri yang mesti bangun. Kemudian bagian belakang juga nggak ada. Jadi dari rumahnya itu kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, udah gitu, sama teras kecil di depan. Nah sekarang untuk memenuhi kebutuhan kita, selera kita, ya kan artinya kita harus bangun lagi dong. Nah dramanya dimulai dari situ. Yang pertama nyari tukang. Pas kita mau bangun, jadi kayak ini mau borongan atau mau harian? Ini untuk orang-orang yang tidak punya cukup banyak uang, ini menjadi drama yang lumayan gitu. Pertama, kalau kita pakai borongan, pilihannya itu kan kita langsung keluar duit banyak gitu ya. Oh, diborong satu pekerjaan pembangunan ini harga segini. Nah itu udah tuh keluar duit, walaupun kadang memang setengah di awal atau setengah di akhir gitu, atau setengah di tengah-tengah. Cuman kan ini gede banget keluarnya. Cuman bagusnya tuh kita jadi ada ancang-ancang kan, kita jadi udah tahu oh kita bakalan keluar segini untuk pembangunan ini. Nah kalau kita milih harian, ini kita bisa lebih ngatur sebenarnya duitnya gitu. Kalau misalkan duitnya hanya cukup sampai sekian pekerjaan dilakukan, stop, lanjut lagi begitu ada uang, lanjut lagi begitu ada uang. Oke, positifnya di situ ya. Tapi berdasarkan dari pengakuan beberapa tukang yang aku temuin dan beberapa orang yang pernah juga melakukan pembangunan rumah, renovasi rumah, katanya kalau kita pakai tukang harian tuh mereka sengaja memperlambat penyelesaian pekerjaan pembangunan tersebut gitu. Jadi kayak kita bakalan menghabiskan lebih banyak biaya untuk membayar tukang ketimbang kita ngabisin biaya untuk beli bahannya gitu. Belum lagi peralatan kecil tuh ada aja gitu yang kurang gitu kalau misalkan ini. Jadi chaos lah. Nah hal-hal ini yang tadinya kita mikir, oh nanti biayanya kayaknya segini deh, kayaknya segini. Ternyata setelah kita mengalami itu langsung enggak. Yang kami pikir ternyata 2 bisa ternyata menjadi 5, yang kita pikir 5 tiba-tiba 10 gitu, dan seterusnya. Itu lumayan kayak bikin ternyata ya begitu. Kemudian yang kedua, drama lainnya tinggal di BTN itu, terutama untuk orang seperti aku yang mungkin kurang bisa bersosialisasi, introvert, itu begitu udah mulai banyak tetangga itu kayak demi menjaga keharmonisan hidup bertetangga, jadi biar sama-sama nyaman, biar sama-sama senang, enak gitu, kayak kita kadang harus beramah tamah gitu. Dan untuk orang seperti aku itu bukan hal yang mudah. Aku bisa melakukan itu mudah untuk dilakukan kesannya, tapi kayak berasa tuh gitu, ini dilakukan setiap hari ya gitu. Jadi setiap hari, setiap pagi tuh, ini kan kalau di BTN tuh kan kiri kanan sini tuh banyak tetangga. Jadi untuk mencapai pintu gerbang dari BTN-nya aku harus melewati sangat banyak orang. Jadi setiap pagi tuh kayak ini, misi Bu, Pak, itu everyday terjadi gitu. Ya kayak ya drama bukan drama ya, ini
culture kita memang udah seperti itu ya, jadi kayak kita harus bersopan santun sama tetangga ya. Cuman kalau untuk orang yang mungkin kurang bisa melakukan itu atau kurang terbiasa melakukan itu, ini bisa agak mengagetkan. Tapi sekarang untungnya aku sudah mulai terbiasa guys. Karena lumayan udah hampir setahun kan di sini. Kemudian apa lagi? Oke, yang ketiga itu kadang sama tetangga itu kita suka nggak enak untuk menegur ketika terjadi sesuatu yang kurang menyenangkan, yang mengganggu kita gitu. Banyak contohnya, misalkan ketika kita di depan rumah kita ada ditaruh barang-barang milik orang lain, atau kemudian di jalan, karena itu depan rumah mbak itu jalan, tapi ini rumah sini jalan, jadi kadang menaruh barang di situ, akhirnya kendaraan kita jadi pas mau lewat tuh harus ngelakson dulu. Kadang kalau nggak ini kan kita mau bilang oke, bisa aja sekali dua kali kita yang turun, kita mindahin masih oke lah gitu. Tapi kalau terus-terusnya terjadi itu kan agak mengganggu ya, jadi kita kayak klakson aja gitu biar mereka sadar dan mindahin. Nah, hal-hal seperti ini tuh atau mungkin aku yang overthinking ya, tapi aku berpikir ini kadang bisa menimbulkan ketidaknyamanan satu sama lain. Sebenarnya ini butuh kesadaran masing-masing ya, gimana supaya dengan kita mengambil hak kita itu tidak melanggar hak orang lain gitu. Kita dengan kenyamanan kita berusaha nyaman, tapi kita juga tidak mengambil kenyamanan, mengganggu kenyamanan orang lain gitu. Dan ini harus dari kedua belah pihak, dan itu hal yang masih harus sama-sama kita semua pelajari ya, aku pikir. Karena itu bukan cuma terjadi di dalam kehidupan per-PTN-an ya, tapi aku pikir ini juga terjadi dalam semua bentuk interaksi sosial. Jadi dimana kita harus memperhatikan apakah yang kita lakukan ini secara langsung mengganggu orang lain, menyakiti orang lain, membuat orang lain tidak nyaman atau tidak gitu. Kita posisikan diri kita di posisi orang tersebut. Kalau misalkan dia melakukan itu, apakah kita terganggu atau tidak gitu. Kayak butuh kesadaran yang seperti itu gitu, untuk sama-sama nyaman hidup bertetangga, hidup dalam interaksi sosial. Apalagi untuk di BTN itu kan kita bukan sehari dua hari ya, kita akan berinteraksi sama mereka tuh mungkin dalam waktu yang lama gitu. Jadi itu aja. Kalau nanti ada yang aku ingat atau kalian ada yang kalian mau share tentang kehidupan bertetangga di perumahan, silahkan boleh share pengalaman kalian ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.